Halo sobat, bagaimana kabar? Industri pangan di Indonesia itu mengalami banyak gejolak dari tahun ke tahun. Tentu jika kita amati dengan seksama, hal ini akan menyebabkan kondisi yang naik turunnya pangan di Indonesia, dalam hal ini ketersediaan stok komoditinya termasuk dengan harganya. Jadi kalau kita melihat yang kemarin adanya gonjang-ganjing impor beras, lalu kedelai, lalu jagung, daging impor, dan lain sebagainya, itu adalah kondisi yang kerap dan terjadi di negara ini. Untuk itu, saya menyamakan persepsi dengan sobat setia saya di channel saya ini. Jadi kalau kita masuk ke industri pangan Indonesia, sobat akan selalu mendengar dan membaca tentang istilah rumah tangga usaha pertanian. Apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga usaha pertanian ini? Jadi ini adalah istilah yang sering dan kerap disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Nasional milik Indonesia, pemerintah Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga usaha pertanian ini? Jadi istilah ini adalah bahwa rumah tangga usaha pertanian itu adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri secara bagi hasil atau milik orang lain dengan menerima upah atau kuasa usaha. Termasuk di dalamnya hal ini adalah usaha jasa pertanian. Jadi kalau dilihat dari total rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, hasil sensus yang telah dilakukan BPS di tahun 2018, itu ditemukan bahwa ada 33.487.806 orang yang bekerja di usaha pertanian ini. Tentu di dalam konteks ini saya juga menyampaikan informasi bahwa ada pengelompokan di dalamnya. Jadi ini pengelompokan dari hasil yang telah dilakukan sensus oleh BPS, yaitu ada kurang lebih 13.155.108 manusia atau orang yang bekerja di industri pertanian yang khusus tanaman pangan. Dalam hal ini adalah padi. Jadi ada 13 jutaan petani yang mencari nafkah di tanaman pangan. Lalu kemudian ada lagi 7.129.401 petani yang itu hidupnya mencari dan menanam tanaman palawija. Palawija di sini maksudnya adalah tanaman jagung, singkong, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bercocok tanam terutama di komoditi jagung. Lalu ada juga 10.104.683 petani yang bergerak mencari nafkah di pertanian hortikultura. Hortikultura itu adalah tanaman sayur mayur, buah, dan bunga. Ya, jadi ada 10.104.683 petani yang mencari nafkah di sana. Kemudian ada juga 12.074.520 orang atau petani yang bergerak dan mencari pangan di perkebunan. Jadi perkebunan itu bisa kopi, bisa sawit,
dan lain sebagainya. Jadi ada 12 jutaan orang atau petani yang bekerja di sana. Ada juga 13.561.253 orang itu yang mencari nafkah dengan beternak. Jadi beternak ini bisa beternak sapi, beternak kerbau, dan unggas. Jadi itu yang dicatat oleh BPS. Dan juga ada 863.703 orang yang bergerak di budidaya ikan. Jadi dia punya tambak atau dia bekerja di tambak, itu tambak ikan, ada ikan bandeng, ikan mas, ikan mujair, lele, bahkan udang, gitu ya. Jadi ada 800-an ribu orang yang bekerja di sana. Kemudian ada 780.037 nelayan. Jadi ini penangkapan ikan. Jadi ini para nelayan. Ya, jadi para nelayan itu ada 780-an ribu yang menangkap ikan di laut, gitu ya. Dan mungkin juga ada di sungai juga, ya, penangkapan ikan, begitulah. Kemudian ada juga yang 5.408.409 itu yang bekerja mencari nafkah di industri tanaman kehutanan. Ya, jadi dia nanam kina, nanam karet, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mencari nafkah di tanaman kehutanan. Kemudian ada juga 203.191 orang itu yang di kehutanan lainnya. Jadi dia mencari industri atau komoditi di hutan, gitu ya. Jadi itu ada mereka yang mencari nafkah di kehutanan lainnya. Nah, sobat, di dalam hal ini, itu kalau kita melihat sebenarnya berapa sih laki-lakinya yang bekerja di industri ini dan wanitanya ada berapa di rumah tangga usaha pertanian. Jadi kalau berdasarkan hasil statistik yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, itu ada kurang lebih 25.436.478 orang itu berkelamin laki-laki. Jadi pria itu yang bekerja terbesar di industri atau yang ada di rumah tangga usaha pertanian. Kemudian ada kurang lebih 8.051.328 orang itu adalah perempuan atau wanita. Jadi di dalam hal ini itu ternyata begitu besar orang yang mencari nafkah hidupnya di industri pertanian ini. Jadi mereka itu mengelola kehidupannya itu dengan cara mencari nafkah di pertanian. Jadi pertanian dalam hal ini skupnya luas. Jadi di sana selain petani tanaman pangan, padi, palawija, kemudian ada hortikultura, ada perkebunan, ada peternakan, ada juga kehutanan, ada juga yang menambak, ya di petambak, petani tambak, petani ikan gitu. Lalu kemudian ada nelayan di sana, kemudian ada juga jasa usaha penunjang lainnya yang bekerja di sana. Jadi di pabrik-pabrik pertanian, mungkin dia bekerja di pabrik pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Jadi itu sobat yang ingin saya sampaikan agar nanti di dalam episode berikutnya jika ada istilah atau sobat mendengar rumah tangga usaha pertanian itu tidak asing lagi karena saya sudah jelaskan di episode ini apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga usaha pertanian. Semoga informasi ini menambah wawasan sobat agar sobat bisa mengawal pangan Indonesia menuju kepada keinginan kita semua untuk kita berdaulat atas pangan. Begitu sobat, atas informasi ini jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.